Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa rasi visual yang dirahmati Allah. Semoga kabar Anda sehat di sore hari ini Ikhwan akhwat, di hari Selasa, hari yang ke-15 di bulan Muharram 1443 Hijriah atau hari yang ke-24 di bulan Agustus 2021. Kita kembali berjumpa di acara Tausiah Sore, kajian kitab Mawsu'atu Adabil Islamiyah bersama Ustadz Wahyudi KS yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu Iwan Hawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita hari ini akan membahas tema mengenai mahalnya pemberi fatwa. Nanti yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung seperti biasa Iwan Hawat di WhatsApp kami di 08111199720 ataupun di telepon di 0218451512. Apa dah Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwan dan akhwat pemirsa radio Silaturahim, pendengar radio Silaturahim dan pemirsa rasil visual yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian kitab Mawsu'atu Adabil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada. Dan alhamdulillah hari ini kita sampai pada kajian tentang mufti ya. Kemarin sudah kita bahas tentang mustafti, sekarang pada mufti di halaman 666 dalam kitabnya. Sebelumnya mari kita awali dengan membacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah bahwasanya betapa seorang mufti atau seorang pemberi fatwa itu sungguh luar biasa mahalnya, ya, sehingga saking mahalnya itu menjadi manusia langka. Manusia langka. Bisa kita bayangkan sosok seperti halnya para mujtahid mutlak itu, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ya. Itu kan manusia-manusia yang di zamannya adalah termasuk manusia-manusia yang langka. Jadi satu dari sekian ribu orang ya, orang yang punya kemampuan seperti itu. Nah, inilah menjadikan mahalnya sebuah fatwa, dan sehingga mereka seringkali menjadi rujukan di zamannya, apalagi kalau di masa Rasulullah SAW kan Rasul menjadi pengambil keputusan. Setelah Rasul wafat, kemudian para sahabat, ya. Setelah sahabat para tabi'in. Nah, para ulama madhab ini adalah hidup di masa tabi'in. Mereka rata-rata tabi'in, ya. Seperti halnya Imam Hanafi, ya. Beliau lahir tahun 80 Hijriah di Kufah. Kemudian Imam Maliki, ya, beliau dilahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Kemudian Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah.
dan Imam Ahmad bin Hanbal tahun 164 Hijriah di Baghdad. Jadi mereka-mereka ini semua adalah merupakan manusia-manusia yang langka, sehingga menjadi mahal. Ketika memberikan fatwa itu sungguh luar biasa, bisa memberikan pengaruh kepada sekian banyak orang yang jumlahnya sulit untuk dihitung. Nah, ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, maka dalam inilah kita harus memposisikan ya ulama seperti al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Dalam hal apa pewaris para nabi? Dalam hal risalah ya. Maka seorang ulama yang jujur itu adalah menjadi perkara sesuatu yang mahal dan menjadi langka gitu. Di masa apalagi di akhir zaman, Rasulullah telah memberikan kabar kepada kita sesuatu yang mengerikan ya. Beliau sampaikan kan yusiku ala nasi zamanun, akan hampir saja sampai kepada manusia satu zaman di mana la yabqa minal Islam ila ismuhu wa la yabqa minal Quran ila rasmuhu. Tidak tersisa Islam kecuali namanya, tidak tersisa Quran kecuali tulisannya. Kemudian masajiduhum amiratun wa hiya kharabu minal huda. Masjid-masjid mereka megah-megah tapi jauh dari hidayah. Ulama'uhum syarrun man tata'dimis sama. Ulama-ulama mereka sejelek-jelek manusia di kolong jagat. Jadi memang di akhir zaman akan ada ulama pewaris Nabi, tapi juga akan banyak ulama-ulama su. Nah, mereka memberikan fatwa, gitu. Nah inilah, maka kalau kita melihat dari hadis-hadis yang sahih tentang masalah ini, kita harus lebih berhati-hati. Ya, dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin ya'murukum min hamsin ila hamsin. Bahwasanya janganlah kamu duduk bersama para alim, ya, orang-orang yang alim, orang yang berilmu, kecuali mereka yang memerintah dari 5 perkara kepada 5 perkara. Yang pertama minasyaki ilal yakin, dari ragu kepada yakin. Yang kedua minarya ilal ikhlas, dari riya kepada ikhlas. Yang ketiga adalah minal kibri ila tawadu, dari kibir, dari sombong kepada rendah hati. Yang keempat minar rugbati ila zuhdi, dari rakus kepada zuhud. Dan yang kelima minal adawati ila nasihah, dari permusuhan kepada nasihat. Ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, hari ini betapa musuh-musuh Allah berusaha untuk memisahkan ulama dengan umat. Gitu. Kenapa? Karena kalau ulama masih dekat dengan umat, ya, orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu merasa tidak punya celah untuk bisa menghancurkan Islam. Nah, tetapi ketika ulama sudah berpisah dengan umat, maka inilah celah bagi mereka untuk bisa dihancurkan Islam. Artian kaum muslimin. Ya. Nah, maka dalam ini kalau kita perhatikan tentang para ulama tadi, betapa mahal harganya, ya, dan fatwanya sungguh luar biasa. Dan mereka sangat menghargai satu sama lain, ya. Seperti halnya termasuk kitab yang dikenal ada adab lil mufti wal mustafti, ya. Jadi kitab adab bagi seorang mufti dan mustafti. Mufti adalah orang yang memberikan fatwa, mustafti orang yang meminta fatwa. Itu yang ditulis oleh Ibnu Salah, itu kemudian juga dijadikan rujukan oleh beberapa ulama lain termasuk Imam An-Nawawi, murid Imam Syafi'i rahimahullah, menjadikan juga rujukan pada kitab itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kali ini kita akan buka adabul mufti, ya, adab. Bagaimana? Karena mahal ini, maka adabnya pun harus diperhatikan. Jadi tidak semua orang bisa menjadi seorang pemberi fatwa, ya. Ya, apalagi misalkan dia tidak punya kapasitas secara keilmuan. Nah, di sini Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyidnada menuliskan adabul mufti, adab bagi seorang mufti, ya. Pertama al-adabul awal, adab yang pertama adalah ikhlas sunnah. Ikhlas dalam niat. Mengikhlaskan niat. Dan innal ikhlas, sesungguhnya ikhlas lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala, syartun likubuli jami'il a'mal, adalah syarat untuk diterimanya semua amal. Jadi kalau tanpa ikhlas, walaupun sebaik apapun, tidak diterima. Nah. Wa min aksadil a'mal ihtiyajan ilal ikhlas nasrul ilmi syar'i. Nah, jadi banyak, ya, amal-amal
banyak amalan yang sangat banyak itu sangat membutuhkan keikhlasan. Nah, dan itu adalah menjadikan untuk menjaganya ilmu yang wa ta'allumuhu yang mempelajarinya, kemudian wa ta'limuhu dan yang mengajarkannya linnasi kepada manusia. Wa yadkhulu fi dzalikal fatwa fil masailin nazilah. Nah, demikian pula termasuk di dalamnya adalah fatwa-fatwa yang berkaitan dengan permasalahan kontemporer, ya. Wa ilamin nas bihukmillahi ta'ala wa rasuli fi kullil umur. Tuh, dalam segala permasalahan tentang hukum-hukum Allah dan Rasulnya, ya, kepada yaitu hukum-hukum Allah dan Rasulnya dalam semua urusan manusia. Nah, ini disebutkan. Jadi wajib bagi seorang syekh atau seorang mufti itu hendaknya sebelum menjawab sesuatu, jadi sebelum menjawab masalah tertentu itu adalah untuk menghadirkan niat dulu, ya. Jadi hudurul niyah disebutkan. Ini disebutkan di sini, fal wajibu ala syekh wal mufti qabla ayyajiba an mas'alatin muayyinatin ayyastahdura niyatas salihah. Nah, jadi sebelum berfatwa itu hendaknya menghadirkan niat yang salih, niat yang baik. Maka menjadikan satu kewajiban. Kenapa? Karena kalau tanpa niat yang baik bisa akan berbahaya, ya. Nah, dan harus ditanamkan di dalam dirinya wali'anatu ala iqamati hukmillahi bainan nasi ibtiqo amradatillah. Jadi hendaknya di dalamnya itu ditanamkan bahwa ia benar-benar, ya, dalam masalah yang ditanyakan itu serta berupaya menegakkan hukum Allah di tengah-tengah manusia semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi bukan ingin dapat jabatan, bukan ingin populer. Sekarang kan banyak orang yang pokoknya yang biar yang penting sohor, ya. Yang penting sohor walaupun harus tekor gitu, ya. Biar tekor asal sohor katanya gitu. Nah, ini Masya Allah, kita harus hati-hati ya orang-orang yang hanya sekedar mencari popularitas, gitu, mencari nama. Kalau di YouTube mungkin yang viewernya tinggi gitu, jadi populer. Walaupun ujung-ujungnya dia sebenarnya secara kredibilitas menjadi tekor gitu, nggak masalah. Yang penting sohor. Gitu. Nah, ini adalah tentu bukan seorang akhlak mufti seperti ini. Nah, ada mufti yang kedua, al-adabus tsani itu adamul fatwa illa bi ilmin. Jadi tidak mengeluarkan fatwa kecuali dengan ilmu. Disebutkan wahada min akhtaril umur wa ahammiha fi ma yata'allaqu bil fatwa. Fayajibu 'alal mufti alla yatakallamu illa bi ilmin. Jadi berfatwa ini berdasarkan ilmu merupakan perkara yang sangat penting. Maka itulah wajib bagi seorang mufti untuk tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Dan dia tidak menjawab, ya. Wa ala yajiba illa bi syai'in indahu bihi burhanun min syar'illah, ya. Min syar'illah ta'ala. Jadi dia tidak menjawab sesuatu kecuali yang sudah diketahui keterangannya dari syariat Allah. Nah, jadi tidak mengada-ada, tidak, ya, sehingga kayaknya sih begini, mungkin begitu, tidak, ya. Kenapa disebutkan li'annahu idza afta bainan nasi bijahlin, nah, tul'anil haq. Nah, maka karena sesungguhnya apabila dia berfatwa di antara manusia dengan kebodohan, maka dia akan menyesatkan manusia dari kebenaran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha sesungguhnya Allah layak bidul ilma. Allah tidak mencabut ilmu, ya. Intizaan sekaligus yang tazihu min suduril ibad. Jadi Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari dada manusia. Ya. Walakin dan tetapinya apa? Yakbidul ulama dengan diwafatkannya para ulama. Masya Allah. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai tidak ada lagi nanti, tidak tersisa orang yang alim, orang yang berilmu itu.
Bisa dibayangkan ya. Nah, di sini kemudian apa yang tersisa? Nah, jadi lam yubqi aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan. Maka orang-orang akan mengambil fatwa, akan menjadikan manusia sebagai para pemimpin dari orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, maka dia kemudian ditanya. Fa'abtu, maka dia pun berfatwa, ya. Ditanya kan berfatwa bigori ilmin, tanpa ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Fadollu wa adollu. Maka dia sesat lagi menyesatkan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari nomor 100, nomor juga 7307 dan Muslim nomor 2673. Jadi ini Masya Allah ikhwan akhwat fillah rahimakumullah yang perlu kita kehati-hatian. Betapa ternyata tidak mudah ya untuk menjadi seorang mufti. Dan apalagi di akhir zaman ini betapa banyak orang-orang yang kadang-kadang hanya karena bagus retorikanya diikuti oleh banyak orang. Ya, padahal secara ilmu tidak berkualitas, hanya karena pintar retorika aja. Pandai memutar kata-kata gitu ya, menghiasi lidahnya sehingga orang terkesima. Bagus. Wah, padahal isinya masih perlu dipertanyakan. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kemudian adab salis, adab yang ketiga. Al-fatwa bima yuwafiqu hukmallah wa rasulahu. Jadi mengeluarkan fatwa sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya. Nah, di sini kan wahada min aujabil wajibati ala kulli alimin wa muftin. Jadi mengeluarkan fatwa itu sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya adalah kewajiban yang sangat penting bagi setiap ulama atau mufti. Nah, maka disebutkan maksudnya adalah wajib baginya mengeluarkan fatwa itu ke tengah-tengah manusia sesuai dengan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Maka dari itu tidak halal menyelisihi hukum Allah, menyelisih kebenaran dari Allah SWT. Sebutkan sini adalah firman Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Daud, wahai Daud, inna sesungguhnya kami ja'alnaka, kami jadikan engkau khalifatan sebagai khalifah fil ardi, di muka bumi. Fahkum bainan nas, maka hukumilah di antara manusia bil haqqi, dengan benar. Wala tatabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Wa yudilluka an sabilillah, maka Allah akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi karena kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan tersesat dari jalan Allah SWT. Innal ladzina yadilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, lahum bagi mereka azabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Jadi bagi mereka adalah siksa yang berat karena mereka melupakan hari penghisaban, hari perhitungan. Jadi kadang-kadang orang asal-asalan alhamdulillah, nanti mau urusan nanti aja, yang penting mah kita sekarang tidak malu sama orang lah. Nah, ada ditanya misalkan, Pak, kalau ini tuh ya di mana? Oh iya ya, gini-gini. Nah, padahal dia tanpa ilmu. Nah, dengan enaknya aja. Nah, ini hati-hati. Ya, maka kalau seorang Imam Maliki pernah ditanya oleh seorang muridnya yang datang dari jauh, ya, sehingga itu kalau misalnya 35 atau 37 pertanyaan, itu dijawab hanya 5 atau 7 jawaban. Sisanya dijawab saya tidak tahu. Coba. Itu seorang mujtahid mutlak berani berkata tidak tahu. Nggak gengsi lah gitu ya. Tidak ada istilah mengira-ngira gitu ya, atau barangkali ya, atau mungkin dan sebagainya, tidak ada. Apalagi berkaitan dengan hukum. Nah, maka kenapa Imam Syafi'i rahimahullah ada kaul qadim, kaul jadid? Ini menunjukkan adalah kejujuran seorang ulama. Gitu. Kaul qadim, kaul jadid. Misalkan dulu begitu, oh sekarang jadi begini. Nah, disinilah perlu diketahuinya. Maka kita pun tentu dalam ini yang mutlak itu kan hanya kaulan, dua ucapan, yaitu firman Allah dan sabda Rasul. Kalau itu sudah jelas gitu ya. Tapi yang namanya kaul seorang, termasuk kaul ulama pun bisa berubah-ubah. Makanya ada istilah fatwa.
Nah, fatwa itu berbeda dengan hukum syar'i yang sifatnya nas gitu ya. Dan kalau dasarnya dalil, itu sudah pasti tidak bisa. Nah, ulama biasanya mengumpulkan dalil-dalil dengan pertimbangan yang lain baru berfatwa kan gitu. Nah, kalau tanpa ilmu sama sekali maka sebaiknya tidak berfatwa. Nah, itu tadi dalam Al-Qur'an surah Shad ayat ke-26. Nah, kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-44, Inna anzalna Taurah. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat fiha padanya hudan wa nur ya. Hudan wa nur yaitu ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyuna. Nah, jadi menghukumi dia dengannya para nabi itu alladzina aslamu ya, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah, lil ladzina hadu yaitu orang-orang yang berserah diri dari orang-orang Yahudi ya. Warabbaniyuna ya, demikian juga para ulama dan wal ahbaru ya, dan para pendeta bimastuhfidu min kitabillahi. Nah, yaitu karena mereka diperintahkan untuk menjaga atau melihara kitab-kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Nah, ini jelas sekali dalam surah Al-Maidah ayat ke-44. Jadi bahwa para nabi pun dulu adalah mereka sangat menjaga kebenaran kitab-kitab Allah sehingga tidak sembarangan dalam mengambil fatwa. Kan itulah bila seorang mufti mengeluarkan fatwa ke tengah manusia tanpa berdasarkan ilmu yang diketahuinya dalam hukum Allah dan Rasulnya, berarti dia telah mengubah syariat Allah. Kalau disebutkan, Bainal mufti ida afta bainan nas bi ghairi ma ya'lamu min hukmillahi wa rasulihi kana mubaddilan di syar'illahi ta'ala. Jadi seorang mufti kalau dia mengambil fatwa ya tidak dengan ilmu dari Allah dan Rasulnya, maka ia berarti telah mengganti syariat Allah. Wa hadza la yajuz. Ya, ini tidak boleh. Nah, maka kan ini tidak boleh. Dan ini adalah berarti mengubah syariat Allah. Hukumnya disebutkan wa hukmuhu kufrun azimun. Ya, jadi kekufuran yang besar. Jadi kalau seorang mufti, seorang ulama, seorang alim, seorang ustadz, seorang dai atau siapapun namanya, ya, yang jelas dia ketika diminta untuk memberikan fatwa, lalu dia memberikan fatwa tanpa ilmu, maka dia telah melakukan kekufuran yang besar. Nah, Masya Allah ya. Nah ini Pak Rehwan, dan kita ngeri sekali di dalam hadis ada kalimat waman da'a bidakwal jahiliyah, waman da'a bidakwal jahiliyah bahwa min jisi jahannam. Siapa yang menyambut seruan, siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka dia akan dilemparkan ke dalam jahanam. Terus Nabi juga menggambarkan akan muncul nanti du'atun ala abwabi jahannam, para dai yang menyeru kepada pintu-pintu jahanam. Coba. Yang namanya dai mestinya kemana ngajaknya? Ke surga kan? Ya. Ini malah ngajak kepada pintu jahanam. Tapi tidak mungkin, ayo kita masuk pintu jahanam kan begitu, ya. Bahkan mungkin dengan seruannya begitu menarik hati gitu ya, menggiurkan, menggairahkan. Tapi ternyata di balik itu semua justru digiring umat ini ke dalam jahanam. Nah, ini Masya Allah. Kita harus lebih berhati-hati di sini. Nah, kemudian yang keempat, al-adabur rabi, at-tafsilu fil jawabi alal fatwa. Ya. Jadi yang keempat itu at-tafsilu fil jawabi alal fatwa, yaitu memberikan jawaban yang terperinci dalam berfatwa. Fayajibu ala syekh, maka wajib bagi syekh al-mufti idza ajaba ala mas'alatin ma ayyufassila fil jawab. Nah, jadi wajib atas syekh, atas mufti supaya memberikan jawaban atas pertanyaan, sebab itu merupakan salah satu bentuk kebaikan. Ya. Fa in hadza minal ihsan fil fatwa. Karena ini adalah merupakan satu kebaikan. Wa minan nasihah fiha, dan juga termasuk nasihat di dalam. Nah, kemudian
Dengan demikian maka penanya tidak perlu lagi mengulang pertanyaannya. Karena kadang-kadang gini, si penanya itu hanya minta dijelaskan misalkan contoh masalah tayamum. Tayamum tuh yang betul seperti apa sih gitu. Nah, tanyaannya seperti itu. Tapi supaya dia tidak lagi bertanya yang lainnya, maka dihubungkan. Oh, kenapa orang diharuskan tayamum? Begini. Syarat tayamum begini. Nah, kalau misalkan dia ingin bertayamum yang benar, caranya seperti ini. Nah, jadi lengkap pembicaraannya, jawabannya. Itu dibolehkan. Dan bahkan itu lebih baik, ya, merupakan bagian kebaikan dari seorang mufti untuk memperjelas sehingga yang bersangkutan tidak lagi mempertanyakan. Nah, tapi kalau jawabannya masih samar, kan mesti tanya lagi kan? Betul. Nah, ada orang yang pelit untuk menjawab gitu ya. Nah, nanya segitu satu kalimat dijawabnya. Ya orang bingung apa nih maksudnya. Nah ini intinya seorang mufti tidak pelit dalam memberikan penjelasan. Jadi jangan sampai seorang mufti memberikan jawaban kepada penanya, ya. Hendaknya jangan sampai pelit. Nah, hendaknya dia memberikan jawaban yang bisa memberikan kepuasan. Itulah salah satu petunjuk Nabi SAW. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, la yalbasul qamis. Nah, ini adanya ceritanya gini. Ya, disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi tentang apa yang boleh dipakai oleh seorang muhrim. Muhrim itu orang yang berihram. Kalau mahram itu adalah bukan kalau mahram itu yang boleh dinikah. Mahram itu ya. Mahram tidak boleh dinikah. Kalau muhrim orang yang berihram. Kita kadang-kadang sering salah ya atau salah menggunakan istilah gitu. Bukan muhrim. Oh ini bukan muhrim, yang betul bukan mahram. Kalau muhrim itu adalah ya orang yang berihram. Kalau kita dengan lain, ya dengan ajnabi itu namanya bukan mahram. Nah, di sini Rasulullah menjawab ketika ditanyakan tentang apa yang boleh dipakai oleh seorang muhrim, orang yang melakukan ihram. Nabi bersabda, la yalbasul qamis. Ia tidak boleh memakai gamis. Walal imamah, tidak boleh memakai sorban, ya imamah. Walal sarawil, tidak boleh memakai celana panjang. Nah, sirwal, sirwal, jamaknya sarawil. Walal burnus, juga tidak boleh pakai burnus, berarti baju luar yang panjang bertutup kepala. Terus katakan, itu kan, nah itu namanya burnus. Walal sauban, masahul warsu. Nah, dan pakaian dicelup dengan wars. Awil za'faron, ya awil za'faron atau za'faron maksudnya zat pewarna. Ya. Fa'ilam yajidin na'lain, maka apabila ia tidak memiliki sandal, fal yalbas khufain. Hendaknya ia memakai khuf. Khuf itu adalah semacam sepatu, ya, semacam sepatu di zaman dulu istilahnya pakai khuf. Nah, wal yaqta'huma hatta yakuna tahtal ka'bain tuh. Dan memotongnya hingga di bawah mata kaki. Jadi maksudnya supaya khufnya itu tidak sampai menutupi mata kakinya, di bawah mata kaki. Kayak sepatu gitu lah. Ya, mirip sepatu. Fine. Nah, ini adalah oleh Rasulullah disebutkan yang boleh dipakai saat seorang muhrim, ya, orang sedang ihram. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, itulah gambaran global ya tentang fatwa. Ya, insyaallah kita akan sambung nanti. Jadi intinya bahwasanya mahalnya seorang pemberi fatwa ini karena pertama dalam pandangan Allah SWT apabila seorang memberikan petunjuk itu luar biasa. Ya. Makanya kalimat man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqus ujrahum syai'a. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka sedikit tuh. Coba, masya Allah. Kalau dia memberikan fatwa dan itu benar, nah, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Tapi kalau dia memberikan fatwa, lalu kemudian fatwa itu adalah fatwa sesat gitu ya, maka dia akan dapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Disinilah mahalnya sebuah fatwa. Ya, maka seorang pemberi fatwa itu menjadi mahal harganya. Itu, ya. Di sini maka kita sebagai sebagai penuntut ilmu hendaknya menghargai ulama, menghormati ulama. Jangan sekali-kali melecehkan apalagi menistakan ulama. Berat, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah.
dan salah satu di antara penyebab datangnya siksa Allah pada satu kaum juga karena melecehkan ulama atau melecehkan ilmu. Nah, itu mudah-mudahan dengan ini kita makin jelas ya, sehingga bisa lebih menghargai tentang pentingnya seorang guru, sehingga dia harus berguru, harus belajar kepada ulama yang memang oleh Rasul disebutkan warasatul anbiya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik, Iwan Ahwat, tadi 4 poin yang disampaikan mengenai adabul mufti ya. Baru 4 poin. Baru 4 poin ya yang disampaikan. Nanti insyaallah disambung kembali. Mahalnya pemberi fatwa. Saking mahalnya ada beberapa poin yang harus dimiliki oleh seorang pemberi fatwa itu ya, Iwan Ahwat. Yang ingin bergabung silakan nanti ditunggu kembali, yang ingin bertanya juga silakan di 0811199970 ataupun telepon di 0218451512. Kami segera kembali. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut. Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Iwan Ahwat di acara Tausiah Sore, kajian kitab Mushafatu Adabil Islamiyah bersama Ustadz Wahyu DKS. Kita berbicara mengenai tema Adabul Mufti atau mahalnya pemberi fatwa. Jadi sudah ada 4 poin yang Ustadz sampaikan, sekarang akan Ustadz sampaikan kembali lanjutannya. Dan nanti juga yang ingin bergabung, bertanya atau berkomentar silakan, masih kami tunggu Iwan Ahwat komentar Anda atau pertanyaan Anda di 0811199970 ataupun di 0218451512. Tamam Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan adab yang kelima dalam kitab ini, disebutkan al-adabul khamis, itu al-ijabatu 'alal fatwa bima yafhamuhul mustafti. Jadi artinya memberikan fatwa itu yang dapat dipahami oleh orang yang minta fatwa. Harus dipahami gitu. Harus dipahami. Jadi jangan sampai memberikan fatwa membuat orang bingung. Nah, tambah bingung. Ya. Kan disebutkan fayajibu 'ala syai' al-mufti idza ajaba 'ala su'alin ayyub tiasa'il bi uslubi yafhamuhu. Jadi artinya ketika dalam jawab sebuah pertanyaan, seorang syekh atau mufti ini wajib berikan fatwa kepada penanya, kepada mustafti tadi yang minta fatwa,
dengan cara yang dia pahami, yang dapat dia pahami dan dengan kata-kata yang sesuai dengan pemahamannya. Wa bi kalamin yunasibul idrakahu. Jadi kalam atau ucapan yang seimbang atau mampu ditangkap dengan kekuatan akalnya gitu ya. Jadi ala qadri uqulihim, sesuaikan dengan kemampuan akal mereka. Nah, maka di sini misalnya jika ada orang bertanya, seorang awam dan sama sekali tidak mengerti tentang ilmu dalam masalah tertentu, maka hendaknya mufti tidak berbicara secara panjang lebar. Kalau orang awam biasanya tidak panjang lebar, pokoknya yang penting instan gitu ya. Instan. Dia tidak perlu mengerti, misalkan contoh apa tuh air hujan? Ya hujan tuh turun dari langit ke bumi. Tuh air hujan. Tapi kalau seorang berilmu tidak begitu kan? Jelaskan. Oh, air hujan itu adalah merupakan akibat panasnya matahari kepada laut, terus kemudian menguap, ya. Uap itu kemudian jadi terjadi kondensasi, ya, pengembunan, lalu turunlah hujan. Nah, beda kan jawabannya gitu. Iya. Tapi kalau orang awam mah, oh tuh hujan tuh yang turun dari langit ke bumi itu. Jadi poin aja gitu. Selesai gitu. Jadi instan gitu ya. Nah ini kita harus lihat siapa yang bertanya itu. Nah, orang yang mohon maaf ya kalau misalkan dalam tingkat pendidikan, seorang yang bertanya ini seorang lulusan SD misalkan ya, dan dia tidak belajar lagi dengan ilmu yang lain, dia bertanya akan berbeda dengan seorang doktor. Gitu. Pertanyaannya akan berbeda. Nah, maka seorang mufti di sini jangan berbicara kepada penanya dengan pembicaraan yang melebihi tingkat pemahamannya. Nah, maka sebaliknya ia harus berbicara kepadanya sesuai dengan tingkat pemahaman dan akalnya. Tapi ada juga begini, dia seorang doktor di satu bidang, tapi di bidang lain mungkin dia awam, ya enggak? Iya. Ya, karena dalam hal ini makanya likulli syahsin maziyah. Setiap orang tuh punya keistimewaan. Kalau misalkan dia seorang dokter dalam bidang A, misalkan seorang dalam bidang teknik, misalkan atau dalam bidang yang lain, dalam bidang pertanian, misalkan. Tetapi di dalam bidang agama kan belum tentu. Boleh jadi dia hanya setingkat SD, gitu ya. Nah, demikian pula sebaliknya. Maka di sini tentunya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang tahu jika tidak mengetahuinya. Nah, seperti halnya dikatakan Ibnu Mas'ud di sini disebutkan ma'anta bimuhdasin qauman hadisan la tablughu uqulih ukulam illa kana li ba'dihim fitnah. Nah, jadi sebetulnya tidaklah engkau berbicara pada satu kaum dengan pembicaraan yang tidak dapat mereka pahami, melainkan itu akan menjadi bencana bagi sebagian mereka. Dan Ali juga berkata, hadisun nas bima ya'rifun. Nah, hadisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah para manusia dengan apa yang mereka pahami. Atau hibuna ayyukadzibal atau hibuna, apakah kamu suka ayyukadzabullah wa rasulah, mereka mendustakan Allah dan Rasulnya karena akibat salah memahami. Tuh, jadi jangan sampai akibatnya mendustakan Allah dan Rasulnya. Maka bagi orang yang kurang pemahamannya dan intelektualitasnya, bila mendengarkan fatwa yang tidak sesuai dengan tingkat pemahamannya, orang itu tentu tidak akan mengerti dan tidak akan mengamalkan karena salah paham tadi. Ya. Maka di sini hendaknya seorang mufti hendaknya pandai-pandailah memilah dan memilih kata, ya. Harus juga melihat siapa audien yang dihadapinya. Nah, kemudian yang keenam, ada besadis adalah an-nasihatu lil mustafti bima fihi khairuhu. Menasihati orang yang meminta fatwa dengan nasihat yang membawa kebaikan baginya. Jadi menasihati orang yang meminta fatwa dan nasihat yang membawa kebaikan. Maksudnya jangan sampai orang yang minta fatwa ini di luar koridor gitu loh, ya. Nah, kadang-kadang ada orang kan yang nanya tuh macam-macam, ada yang nguji, tuh, ada yang ingin menyudutkan, ada yang macam-macam, ya, yang bertanya ini. Nah, menasihati orang dengan baik merupakan kewajiban bagi seseorang. Jadi ada wajibun fi haqqil mufti. Ini termasuk kewajiban seorang mufti
adalah menasehati orang yang meminta fatwa. Jadi hendaknya ia menasehati orang yang minta fatwa atau yang bertanya dengan nasihat yang membawa kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, bahkan jika memungkinkan, hendaklah ia menasehatinya ya dalam berbagai permasalahan hidup ya, yang bersifat khusus. Ya, misalkan tentang perangai gitu ya. Ada orang yang misalkan nanya tapi kesannya nggak sopan kan. Ada Itu padamnya, ya. diluruskan. Jadi ya wajib memberikan nasihat agama karena inilah merupakan agama itulah nasihat. Disebutkan adinun nasihat. Karena agama itu sendiri adalah nasihat. Nah, kemudian disebutkan juga wa kadzalika idza ja'a sa'il yastabti an mas'alatin muayyinatin. Ya. Jadi tentang kalau ada seorang yang minta fatwa tentang suatu masalah ya, masalah tertentu gitu, maka mufti tidak ada, namun mufti memandang tidak ada masalah menjawabnya. Nah, tapi mau jawab ini gimana? Nggak ada maslahat, nggak ada kebaikan. Ya, kalau misalkan wajar dalam mufti anahu la maslahatahu fil ijabah an hada soal. Kalau misalkan tidak ada maslahat, tidak ada kebaikan untuk dijawab, ya sudah, nggak usah dijawab. Nah, jadi hendaknya diberikan alasan. Ya, mungkin nanti ya kalau untuk urusan itu ya kita berdua saja. Misalkan kalau itu dijawab akan menimbulkan masalah. Ada kan itu kan? Nah, satu pertanyaan ini padahal sensitif ini pertanyaan ini. Nah, dia malah minta kita jelaskan. Para orang ini tidak membutuhkan itu. Hanya karena dia ingin meminjam kalimat, misalkan dia untuk menghantam orang lain, meminjam perkataan ustaz atau perkataan ulama itu ya. Nah, ini ada kadang-kadang orang yang punya kepentingan demikian. Nah, pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Faqad ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala mata sa'ah ya Rasulullah. Ada seorang datang kepada Rasulullah bertanya, "Kapan kiamat ya Rasulullah?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'adadta laha." Nah, apa yang sudah kamu siapkan untuknya? Dia jawab, "Ma'adadtu laha min kasir shalah." Saya tidak menyiapkannya dengan memperbanyak salat. Wala saum, tidak juga dengan saum. Wala sedekah, tidak juga dengan sedekah. Walakinni ahabbu, ya, atau uhibbullah wa rasulahu. Uhibbullah. Tapi aku sangat mencintai. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah al-mar'u ma'a man ahabba. Maka seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Nah, jadi masya Allah. Ini sahabat ini maksudnya mencintai Rasulullah bukan hanya sekedar dengan lisan. Tapi mencintai Allah dan Rasul itu dia mempraktekkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, melaksanakan perintah-perintah Allah. Itulah bukti seorang cinta kepada yang dicintainya. Nah, kemudian di sini artinya bahwa Nabi membimbing laki-laki tersebut untuk tidak menyibukkan diri dengan yang tidak mengandung manfaat. Ya, dengan berusaha mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Nah, itu tidak begitu penting. Ya. Tapi yang terpenting ditanya, sudah apa kamu? Nah, sekarang kan orang banyak, kiamat tahun 2012. Dulu udah lewat, ternyata belum kiamat juga. Terjadi juga. Saya punya bukunya itu, kiamat 2012. Itu. Sempat heboh itu. Heboh kan? Nah, ternyata enggak juga kiamat. Nah, makanya kan itu masalah gaib. Tidak bolehlah kita mengada-ada gitu ya. Sudah, pokoknya sudah kita siapkan apa ini. Yang penting sekarang perbaiki ibadah untuk menghadapi hari itu. Itu. Jadi agar jangan menyibukkan diri dengan perkara amaliyah yang akan menambah kebaikan. Jangan sampai menambah keburukan, tapi hendaknya sibuk dengan diri kita dengan perkara yang akan menambah kebaikan. Nah, inilah sebaik-baik perkara yang dipersiapkan seorang manusia menghadapi hari kiamat. Itu. Nah, kemudian adab sabi'. Nah, ini adab yang terakhir. 7. Ya, adab yang ke-7. Ijabatus sa'il. Ya, ijabatus sa'ili bi aksari mimas sa'ala. Jadi menjawab pertanyaan orang yang bertanya lebih dari yang dia tanyakan. Ini termasuk bagian para sunnah ya. Bihaitsu la yahtaju as-sa'ilu ila su'al an juz'iyatin ukhra ya. Min juz'iyatil fatwa. Bal takunul ijabah an su'alihi syamilah. Nah,
syamitan likulli juz'iyatin bihaisu yajidu annal fatwa syafiyah lahu. Jadi artinya bahwasanya menjawab pertanyaan ini disunahkan gitu. Menjadi hal yang baik menjawab pertanyaan lebih dari yang ditanyakan, sehingga orang yang bertanya tidak perlu menanyakan perkara-perkara yang juz'iyah. Juz'iyah itu parsial, ya. Nah, jadi orang, oh ininya bagaimana? Nah, karena sudah dijelaskan dari awal. Maka hendaknya jawaban meliputi seluruh perkara juz'iyah, ya, sehingga penanya mendapatkan jawaban yang mencukupi, ya. Penanya puas dengan jawabannya. Nah, kemudian sunnah Rasulullah SAW juga dalam berpakaian demikian. Contoh ketika seorang laki-laki bertanya pada Nabi, apa yang boleh dipakai oleh seorang yang berihram tadi, ya? Nabi menjawab, jangan pakai gamis, jangan pakai sorban, jangan celana panjang, jangan burnus. Nah, pakaian yang dicelup dengan warna wars atau ja'faron. Jika tidak memiliki sandal, hendaknya yang pakai khuf yang memotongnya hingga di bawah kedua mata kaki. Ini beliau menjawab pertanyaan demikian lebih dari apa yang ditanyakan oleh seorang laki-laki yang berihram tadi, gitu ya. Jadi artinya merupakan kebaikan. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Sainada menuliskan 7 adab. Tapi hal ini kalau kita lihat di dalam sumber lain, Imam An-Nawawi itu menuliskan 8 adab dalam berfatwa. Nah, satu lagi ya. Ya. Pertama, ketika menjawab satu pertanyaan harus detail dan lengkap. Itu dari beliau. Jadi tidak boleh menyisakan kemuskilan atau kesamaran sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang bertanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kedua, mufti harus piawai dalam memahami pertanyaan. Jadi harus pandai menangkap pertanyaan itu maksudnya kemana. Nggak boleh hanya mencukupkan pada satu kasus saja, karena boleh jadi kasusnya berkaitan dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bila si penanya sulit memahami jawaban, maka mufti harus bersabar. Yang keempat, mufti harus paham betul dengan pertanyaan. Bila masih belum memahami pertanyaan secara sempurna, mufti harus meminta penanya mengulang dengan bahasa yang lebih sempurna dan mudah dipahami. Apa tadi? Coba ulang. Nah, ada gitu. Saya pernah itu terjadi salah paham, gitu ya, di Malaysia. Jadi, karena yang menggunakan bahasa Malaysia, bahasanya beda gitu. Bahasanya beda gitu. Saya jelasin. Terus diprotes saya, Ustaz, bukan itu katanya maksudnya. Loh, gimana ya teh? Akhirnya Ikhwan yang sudah orang Indonesia yang sudah lama di sana menjelaskan saya dengan bahasa Indonesia. Saat itu maksudnya gini-gini. Oh, saya salah paham berarti. Nah, itu. Jadi ini memang Masya Allah ya. Saat itu kan berarti kita sebagai mufti yang diminta fatwa. Ya, walaupun secara kapasitas masih jauh dari seorang mufti yang mendunia gitu ya. Nah, inilah mufti mungkin amatiran lah gitu. Tapi kita harus menjawab kan? Menjawab dengan keterangan gitu. Nah, kalau salah paham seperti itu. Betul. Saya sampai berulang-ulang. Begini ternyata. Masih juga nggak paham. Waduh, macam mana? Kendala bahasa berarti ya. Akhirnya ada orang penerjemah. Itu Ustaz maksudnya begini gini. Oh, itu maksudnya. Masya Allah. Nah, inilah pentingnya kita para Indonesia dengan Malaysia kan mirip-mirip, tapi ternyata ada beberapa hal yang tidak sama gitu. Seperti bilang bisa di sana tuh racun bisa itu. Itu bilang butuh, apalagi jangan bilang butuh sama orang Malaysia. Nah, itu aib itu. Sesuatu yang jorok itu bilang butuh itu. Nah, ini ya. Kemudian yang kelima, Imam An-Nawawi menyebutkan pertanyaan kemudian dibacakan dan diperdengarkan kepada seluruh yang hadir dan dimusyawarahkan. Artinya supaya orang lain tahu. Kalau ini untuk kepentingan masyarakat banyak disampaikan pula. Oh, tadi pertanyaannya begini ya. Jadi orang tahu. Jadi supaya ia pun tahu pertanyaannya dan kemudian jawabannya. Nah, yang keenam, mufti menulis jawaban dengan kalimat dan tulisan yang jelas. Yang bisa dipahami oleh semua orang. Jadi melakukan antisipasi pemalsuan jawaban tersebut. Kemudian yang ketujuh, meresum jawaban dengan kalimat penegasan supaya bisa dipahami orang banyak. Nah, ini hal-hal yang dari Imam An-Nawawi. Dan yang kedelapan, beliau sampaikan, jika ada salah seorang berkata, aku lebih benar dari Nabi Muhammad, atau sholat hanya permainan, kan? Mungkin tidak boleh dengan serta-merta memberi vonis murtad dan halal darahnya para orang itu. Nah, ini tambahannya ya. Nah, jadi harus dicari bukti dulu.
apakah benar ucapan itu dengan cara ikrar atau bukti? Jika memang benar demikian, maka orang tadi diserahkan kepada hakim untuk diproses hukum. Nah, demikian para ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Karena saya bukan seorang mufti ya. Saya hanya belajar mempelajari bagaimana orang-orang yang berfatwa. Nah, kita hanya bisa baca dan bisa menyampaikan. Ya. Demikian. Allah Akbar. Baik, Ustadz Wahidi KS, terima kasih atas pencerahannya di sore hari ini mengenai mahalnya pemberi fatwa adabul mufti ya. Tadi ada 7 poin yang Ustadz sampaikan Iwan Ahmad mengenai adabul mufti ini. Tadi yang pertama ikhlas dalam niat, yang kedua tidak mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, yang ketiga mengeluarkan fatwa sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, memberikan jawaban yang terperinci dalam berfatwa, harus mudah dipahami, menasihati yang meminta fatwa dengan nasihat kebaikan, dan menjawab pertanyaan lebih dari yang ditanyakan. Yang ingin bergabung silakan di 081119999720 ataupun di 0218451512. Ustaz, langsung saja ke pertanyaan yang masuk Ustaz ya. Karena ada yang sudah masuk di 081119999720. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Abdullah di Depok, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz WDKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan fatwa, saya ingin menanyakan syarat-syarat apa saja yang menyebabkan keluarnya fatwa. Tidak jarang di kita, MUI mengeluarkan fatwa, tapi diperdebatkan oleh para ustadz ataupun ulama, dan masing-masing pihak mempunyai dalil. Ini bagaimana menurut Pak Ustadz? Demikian. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bahwasannya memang kedudukan fatwa itu kan tidak sama dengan kedudukan nas, ya, nas itu dalil. Gitu ya. Karena fatwa itu hasil interpretasi, yang itu sangat mungkin akan menimbulkan perbedaan satu sama lain, tergantung latar belakang dia memahami dalil tersebut. Maka kalau kita melihat para imam madhab pun fatwanya berbeda-beda. Itu Imam Hanafi menggunakan kaidah-kaidah tersendiri dalam istinbat. Istinbat itu adalah pengambilan kesimpulan dalam hukum. Nah, kemudian Imam Maliki juga berbeda, Imam Syafi'i juga berbeda, Imam Ahmad bin Hambal juga berbeda. Nah, dalam hal ini makanya dalam kaidah usul atau dalam kaidah fikih itu kita harus saling menghargai, ya, ketika menyangkut masalah fatwa, gitu. Nah, berbeda kalau dulu di masa Rasulullah SAW, karena Rasul di puncaknya, langsung Rasul. Sepeninggal Rasul ada khalifah, ya, ada khalifah. Disitulah khalifah atau imamul muslimin atau amirul mukminin yang punya hak prerogatif dalam menentukan fatwa. Mutlak gitu ya. Mutlak. Jadi itu hasil dari semua ulama. Nah, karena sekarang umat Islam tidak satu sentral kepemimpinan, maka sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan. Disinilah pentingnya kita saling menghargai. Nah, maka kalaupun misalkan oke, sekarang misalkan di majelis ulama mengambil satu fatwa begini, tapi permasalahannya kan tidak semua orang terakomodir di situ. Banyak ulama-ulama yang lain juga yang tidak masuk dalam majelis ulama. Padahal mungkin secara ilmu bisa saja dia lebih tinggi gitu ya. Atau paling tidak sejajar misalkan. Sangat mungkin. Nah, disinilah pentingnya kita menghargai. Itulah menyangkut tentang fatwa. Nah, jadi bukan menjadi sebuah keputusan mutlak seperti halnya kalau dalam syariat gitu ya. Kalau sholat misalkan sholat subuh 2 rakaat itu mah tidak ada perbedaan. Semua gitu. harus. Tapi kalau sudah menyangkut masalah fikih, ya itu mesti ada perbedaan. Ya. Pasti itu ya, pasti nah, ada. Itu. Karena memang sepanjang perjalanan. Nah, apalagi masailul fikih al-hadisah, masalah-masalah fikih yang kontemporer. Termasuk masalah yang sekarang, masalah apa? Bayi tabung, misalkan ya. Masalah KB kan, macam-macam. Itu semua kontemporer. Karena tidak ada zaman saat itu, di zaman Rasul dan zaman sahabat, maka ketika muncul sekarang berarti kontemporer. Dan itu sangat mungkin terjadinya perbedaan pendapat. Di sini pentingnya kita harus legowo lapang dada, tepes seliro terhadap perbedaan. Tuh. Nah, indahnya begitu. Kalau orang tidak pernah belajar fikih, mungkin akan saklek gitulah. Nah, pokoknya begini, kalau tidak begini salah gitu ya. Nah, jadi tidak bisa menghargai pendapat orang lain. Demikian. Berarti kuncinya harus saling menghargai Ustaz ya. Dari logowo itu deh ya. Biar kita saling akur semuanya Ustaz ya. Baik, selanjutnya ke Ibu Pemi di tempat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, di zaman ini masih pantaskah kita percaya pada yang mengaku ulama? Padahal dia hanya ulama cinta dunia dan mengeluarkan fatwa atas menuruti keinginan penguasa demi uang dan kuasa. Masih pantaskah kita mengikuti fatwa yang sudah berbeda dulu dan sekarang? Jangan juga menghormati ulama-ulama yang demikian, Pak Ustadz. Ya, Demikian. di sini kita harus pandai memilah dan memilih. Ya, saya sudah sampaikan tadi dalam riwayat Baihaqi disebutkan la tadlisu inda kulli alimin illa ila alimin ya'murukum min khamsin ila khamsin. Janganlah kamu duduk bersama para alim, termasuk minta fatwa kepada para alim. Yang mana yang tidak boleh itu, ya tidak boleh kecuali dari yang 5 pada yang 5. Jadi yang memerintahkan yang 5 kepada yang 5. Pertama dari minasaki ilal yakin, dari ragu kepada yakin. Jadi jangan kita duduk bersama ulama yang menimbulkan keraguan pada diri kita, tapi bergabunglah dengan ulama yang meyakinkan kita. Itu meyakinkan artinya karena punya dasar hukum yang kuat. Yeah. Nah, janganlah kita bersama ulama yang senantiasa menumbuhkan ria, sifat ria, ya. Tapi hendaklah bersama ulama yang ikhlas. Tuh, minal ya ilal ikhlas. Minar rubati razzuhdi. Hendaknya kalian bersama ulama yang tidak rakus. Tidak rakus. Nah, bergabunglah dengan ulama yang zuhud. Tuh, ini menunjukkan gitu isyarat-isyarat tadi itu. Bergabunglah dengan ulama yang zuhud, jangan bersama dengan ulama yang rakus dunia. Itu. Kemudian yang keempat, minal kibri ila tawadu. Hendaklah bersama ulama yang rendah hati, jangan bersama orang-orang yang kibir, yang sombong. Yang kelima, hendaklah bersama ulama yang menghidupkan nasihat, bukan menimbulkan permusuhan. Jadi ini pesan-pesan Rasul ini begitu luar biasa. Gitu. Kalau kita hendaknya kita pandai memilah dan memilih. Karena tadi di zaman Nabi Rasul telah menyampaikan di akhir zaman nanti akan ada ulama warasatul anbiya yang mereka akan tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Sampai Nabi menyebutkan ya'ti ala nasi zamanun, akan datang satu zaman kepada manusia asabiru fihim, orang yang sabar di tengah-tengah mereka ala dini atas agamanya kal qabidi alal jamri, laksana memegang bara api. Karena beratnya menghadapi tantangan, rintangan, ujian, godaan, rayuan dan sebagainya, dia bertahan dengan kebenaran. Maka ulama seperti ini akan menjadi mahal. Masya Allah. Maka kita pandai memilah dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah membimbing kita agar jangan sampai termasuk pada orang-orang yang dikorbankan oleh ulama-ulama yang cinta dunia tadi gitu. Ya, kita berlindung kepada Allah itu. Allah. Semoga kita dijauhkan ya. Dan sekarang emang akhir zaman ya. udah sampai akhir zaman. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Yudi di Bogor, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mufti siapakah saat ini yang masih hidup dan diikuti oleh banyak orang fatwanya? Gitu ya. Sih. Ya, sebenarnya sekarang juga masih banyak. Masih banyak ya? Masih banyak. Ya, alhamdulillah. Di antaranya mereka punya kapasitas kan menjaga kebenaran Islam ini, ya, kesucian sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat di berbagai negara yang mayoritas Muslim itu ada lembaga-lembaga fatwa, ya kan? Ya, mohon maaf misalkan kalau Indonesia ada Majelis Ulama, kalau misalkan di Mesir Darul Ifta, ada juga di Saudi Darul Ifta kan? Nah, itu semua adalah merupakan bagian-bagian di mana para ulama kumpul di situ. Jadi banyak di berbagai tempat lain yang mereka adalah para ulama yang tetap komitmen dengan kebenaran. Jadi di satu tempat tuh ada kadang ulama yang mohon maaf ya dalam tanda kutip itu ada disebut ulama penjilat, ada gitu. Ada ulama yang tetap komitmen dengan kebenaran karena dia berpegang kepada dalil Abdul Jihad, ya, kalimatul haq inda sultani jair. Yang paling utama jihad itulah menyampaikan kebenaran para penguasa yang dolim. Tuh. Karena begitu dia tetap berpegang pada kebenaran. Nah, maka inilah kita harus pandai memilah dan memilih di akhir zaman ini banyak sekali keberagaman. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ya sudahlah sekarang bagaimana ramainya aja. Ya, kita harus kritis. Ya, kita harus kritis, harus pandai memilah dan memilih. Dan kita lihat ada orang kan cuman omongan saja. Omongannya kenceng, tapi praktik kesehariannya kok kayak gini gitu. Nah, maka disinilah Rasul telah menggambarkan dalam satu hadis yang cukup panjang akan ada satu hamba-hambaku, ya, dari manusia yang dia bukan nabi dan bukan syuhada. Tetapi di sisi Allah
sampai dia digibtoh. Gibtoh itu iri tapi tanpa dengki. Ya, para nabi dan rasul itu merupakan rasa iri pada kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena diberikan kemuliaan oleh Allah. Dia bukan nabi, bukan syuhada. Tapi mulia kedudukannya. Tapi mulia di sisi Allah. Maka kemudian akhirnya dia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, siapa mereka itu?" Kata Rasulullah, "Mereka itu orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Bukan karena faktor hubungan duniawi di antara mereka, bukan karena kekeluargaan di antara mereka, tapi mereka adalah merupakan hamba-hamba Allah yang saling mencintai karena Allah. Di atas mereka adalah cahaya dan mereka di atas cahaya." Ya, Masya Allah. Kemudian Nabi bersabda, "Ana ala inna awliyallah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun." Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak ada rasa takut dan tidak rasa khawatir. Mereka tidak takut di saat manusia takut. Mereka tidak khawatir di saat manusia khawatir. Oh, Masya Allah. Sampai begitu Nabi menyebutkan. Nah, maka kemudian Nabi menyampaikan ayat surat Yunus ayat 62. Ya, ala ila awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada rasa khawatir. Nah, saya baca di surat Yunus ayat 62, ternyata 63-nya disebutkan. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa hum yattaqun. Orang-orang yang beriman dan menjaga ketakwaan mereka. Masya Allah, ini luar biasa. Itulah digambarkan di akhir zaman, dan maka kita bersatulah, bergabunglah bersama mereka. Orang-orang, nah, cari silakan. Ya, cari. Dan kalau kita misalkan saya nih, kelompok saya, kalau seperti itu kan tidaklah selayaknya. Maka kita harus jemput bola. Sering silaturahim, lihat ke markas-markas mereka. Kalau mereka ternyata benar apa yang disampaikan oleh Rasul tadi, oh ini ternyata ada bersama mereka. Ya, inilah demikian. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang masuk kembali di WhatsApp di 081119999720 dari Bapak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika ada problem yang luar biasa pelik di masyarakat, tapi fatwa yang ada tidak mewakili sebagian besar masyarakat? Apakah perlu minta fatwa ke mufti yang lain atau bagaimana, Pak Ustadz? Demikian. Ya. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang seorang mufti ini semestinya dia memberikan fatwa adalah melebihi dari kebutuhan pertanyaan tadi. Nah, karena mungkin akan ditemukan yang lain. Setelah ia terjawab yang ini, tapi muncul lagi yang lain kan? Begitu permasalahan itu. Maka seorang mufti di sini harus pandai, harus piawai, ya. Dia mengambil atau memahami pertanyaan. Nah, di sini pentingnya kita belajar. Makanya belajar jangan pernah berhenti. Terus ya, tidak boleh berhenti. Saya sudah begini aja lah, nggak bisa. Yang namanya belajar tuh, saya sudah pesantren sekian puluh tahun, belum cukup kok. Walaupun kamu seumur hidup tuh pesantren ratusan tahun, nggak cukup tetap. Tuh, karena ilmu Allah tuh begitu luas. Betul. Ini kadang-kadang orang karena istilah kepedean gitu ya, kepedean karena udah, wah masa saya tidak bisa. Ternyata benar-benar aja. Ada juga sesuatu yang tidak ketahui. Inilah manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kecuali yang sedikit. Tuh. Sedikit. Walaupun sebanyak apapun manusia ini tetap sedikit dalam pandangan Allah tuh. Maka tidak boleh tidak boleh sombong, tidak boleh merasa paling pintar gitu ya. Disinilah pentingnya kita saling bertanya. Disinilah pentingnya hidup berjamaah. Coba kalau misalkan sendiri-sendiri, nggak mungkin. Ini aja misalkan, tangan ini kan ada fungsi masing-masing. Ya. Kalau kita mau melawan musuh dengan satu jari ini, nah musuh ini ya paling ketawa dia. Gitu. Ini punya tugasnya kan, tugas bagian kebersihan. Ini bagian tim ya, menyimpan cincin, ya. Ini kemudian bagian keamanan, buat nyentrik anak yang nakal. Ini untuk nunjuk, ini untuk memberikan pujian atau mengejek. Nah, atau mengesahkan satu. Nah, ini menunjukkan fungsinya ada masing-masing. Maka disinilah Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu kepada tali Allah seraya berjamaah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Karena Rasul bersabda, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah beserta al-jamaah. Jadi harus menyatu. Nah, maka di sini tentu jamaah yang mana? Ya silakan dipelajari dan buktikan antara ilmu dan kenyataan. Tuh, benar apa tidak?
Oh ini tidak ada jamaah. Oh silakan. Nih dalil-dalilnya. Buktikan. Betul nggak dipraktekkan. Karena ada yang memang ada. Oh iya gini. Tapi terus gimana kamu? Ya nanti. Ngamakannya nanti. Oh, nanti kapan? Nanti kalau Imam Mahdi datang baru diamalkan. Ada juga yang begitu. Ya, tentu tidak begitu. Maka kita lihat dari dekat. Ya, ilmu itu adalah dipraktekkan dalam keseharian atau tidak. Maka tadi sekali lagi, untuk menjawab sebuah pertanyaan tentu tidak bisa mengandalkan seorang saja. Boleh kita bertanya kepada yang lain. Silakan. Ya, ini menunjukkan. Tapi seperti yang disampaikan pada pertemuan yang lalu tentang mustafti, hati-hati, jangan sampai mengadukan ulama, akhirnya dibentrokan, dibenturkan. Nah ini yang tidak boleh. Tuh. Jadi kalau sekedar second opinion boleh-boleh saja, tapi jangan sampai dibenturkan. Ya, dibenturkan akhirnya, oh Ustaz, kata ulama ini juga begini, enggak kayak gitu. Nah, ini biasanya kadang-kadang ada orang begitu. Jadi sengaja jadi provokator jadinya. Niatnya untuk jadi seorang mustafti, orang yang minta fatwa, tapi jadi provokator, bahaya. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Gitu. Selanjutnya ini pertanyaan dari hamba Allah, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengapa ada istilah ulama su? Bukankah titel ulama sudah pasti orang baik? Demikian. Ya, itulah maka di Al-Quran disebutnya innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah al-ulama. Ya, disebutnya juga orang-orang yang takut kepada Allah. Sekarang kalau kita tanya, ada nggak ulama yang tidak takut kepada Allah? Ada yang statusnya ulama tapi tidak takut kepada Allah, ada nggak? Ada. Buktinya banyak. Disebutkan di Al-Quran, la yasaruna bi ayatillahi samanan qalila. Kamu jangan menjual belikan ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ada nggak orang yang menjual ayat sekarang? Ada. Orang pada saat dia belum jadi pejabat, dia berdoa, baca ayat kursi berkali-kali. Begitu dapat kursi lupa ayatnya. Nah, kursinya aja. Gitu ya. Nah ini masalah. Jadi memang digambarkan oleh Rasul begitu. Ulama uhum syarun man tatadi misama. Jadi keluar dari mulut mereka itulah fitnah. Sehingga akan menimpa fitnah itu pada dirinya dan pada orang lain. Jadi memang Rasul gambarkan demikian. Maka al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Pakai al-ulama'u. Jadi ada makrifat gitu ya. Itu ya innama yasyallah min ibadihi al-ulama. Ya, jadi bukan hanya ulama tapi al-ulama. Siapa? Al-ulama ada karakter sendiri. Antara lain adalah dia takut kepada Allah. Maka dia tidak akan melakukan pelanggaran, tidak akan melakukan penyelewengan, tidak akan menjual ayat dengan harga yang sedikit. Itu adalah al-ulama. Maka al-ulama'u warasatul anbiya, itulah pewaris para nabi. Dan itu di akhir zaman menjadi manusia yang langka. Maka Nabi tadi menyebut, sesungguhnya Allah mencabut ilmu adalah tidak hanya diambil dari manusia, tetapi dimatikannya para ulama. Masya Allah. Maka makin sedikit. Disinilah kita harus tetap menjaga kaderisasi. Ya, harus terus kaderisasi. Ya, walaupun memang dibandingkan dengan jumlah manusia yang banyak ini, tetap akan lebih sedikit. Tetapi itu akan lebih baik tinimbang kita tidak menciptakan kaderisasi. Bisa, Masya Allah, tidak sedikit ada pesantren begitu wafat kiainya tidak berlanjut pesantrennya. Kenapa? Nggak ada yang melanjutkan. Anaknya tidak bisa ngaji, ya, murid-muridnya pun tidak ada yang selevel dia. Nah ini, maka jangan sampai kita membangun figur, tapi bangunlah sistem. Betul. Ini pentingnya, membangun sistem. Kalau membangun figur berhenti, banyak yang seperti itu. Ketika ada dia, sangat luar biasa populernya. Begitu dia wafat, selesai sudah, tak ada lagi suaranya. Kenapa? Karena dia membangun figur. Maka yang harus dilakukan bukan figuritas. Bukan menciptakan Superman, tapi super team. Super team. Gitu. Ya kalau Superman ya begitulah. Satu orang aja gitu. yang Satu kuat, orang gitu, aja. yang jago. Ketika ada dia muncul luar biasa. Selesai wafat ya, udah selesai. Selesai pula ceritanya. Itu. Betul. Nah, mari kita bangun seperti itulah hidup berjamaah. Baik. Selanjutnya dari Ibu Sri di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kisah fatwa Nabi yang diselisihkan pada zaman beliau? Masih ada, Pak Ustadz. Demikian. Fatwa Nabi yang diperselisihkan. Ya. Jadi kalau fatwa Nabi yang diselisihkan
tidak ada yang diselisihkan, ada juga yang menimbulkan perbedaan pendapat gitu ya. Nah, tapi tidak berselisih mereka. Gitu. Ya misalkan contoh gini, ketika ada dua orang sahabat tentang tayamum itu, ya tentang tayamum, dua orang sahabat ini dalam perjalanan, lalu kemudian dia masuk waktu sholat, lalu keduanya bertayamum karena tidak menemukan air, bertayamum lalu sholat keduanya. Selesai sholat keduanya, dia melanjutkan perjalanan, sampailah di tempat tujuan, ternyata masih waktu untuk sholat. Maka kemudian yang satu dia tidak sholat lagi karena sudah sholat. Yang satu sholat lagi. Nah, setelah sholat, yang setelah terjadilah perselisihan. Tuh. Nah, kemudian kata yang tidak sholat lagi, kamu kenapa sholat? Kan sudah tadi sholat katanya. Kan sudah, itulah sunnah Rasulullah. Iya, saya tahu itu sunnah Rasulullah, tapi kan masih ada waktu sholat katanya. Sekarang menemukan air, apa salahnya kalau kita wudhu, kemudian kita sholat lagi? Gitu. Nah, terus gimana? Ya udah, kalau gitu kita tanya pada Rasul. Nah, ini keduanya datang kepada Rasul. Nah, datang kepada Rasul, kemudian oleh Rasulullah ditanya, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, kami sholat bertayamum, kami sholat kedua-duanya, tapi ketika sampai ke tempat, nah ternyata menemukan air, maka si fulan dia sholat lagi, saya tidak sholat. Kata Rasul, kamu yang tidak sholat lagi, itulah sunnahku. Ya. Kata Nabi itulah sunnahku. Nah, adapun kamu yang sholat lagi, laka ajroni, bagi kamu 2 pahala. Dua-duanya dibenarkan kan? Iya. Nah, inilah perselisihan di zaman Nabi, ada solusinya. Bijaksana ya. Gitu, subhanallah. Kita ini kadang-kadang karena itu tadi beda tuh sulit diterjemahkan salah, jadi ribut. Beda salah pokoknya. Padahal belum tentu beda tuh salah gitu ya. Maka kita lihat seperti itu. Itu banyak kasus-kasus ini. Nah juga pernah juga Amr bin As ya memahami makna tayamum itu sampai karena belum paham, dia kemudian dalam sholat dalam keadaan junub katanya. Nah dalam keadaan junub, tapi kemudian oleh Nabi, apakah benar kamu? Ya, saya tidak benar. Kenapa? Ya Rasulullah, karena saya ingat ayat, janganlah kamu membinasakan diri kamu sendiri. Nah, kalau saya mandi dalam kondisi dingin begitu, nanti saya akan jadi sakit katanya. Nah, Rasul tertawa malah. Tapi tidak menyuruh dia untuk mengulang sholatnya. Nah, ini menunjukkan kebolehan hal itu. Jadi hal semacam inilah perselisihan yang di antara para sahabat semua berselisih. Ini gimana sih katanya, mau ikutin sunnah, dia nggak mandi, malah ngimamin sholat. Ternyata kita ajukan para nabi, dia bertayamum karena suasana yang sangat dingin. Nah, itulah, jadi indah sekali seperti itu. Makanya tadi kembali pada ketika kita mensikapi perbedaan, maka salah seorang ulama di dunia, karena seperti Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi pernah membuat tentang adabul ikhtilaf, ya, adab berikhtilaf. Nah, itu bagus tuh dibaca, gitu, adabul ikhtilaf. Mungkin ada syekh dari yang lain juga yang punya pendapat yang berbeda, kita baca juga adabul ikhtilaf. Supaya ternyata para ulama tuh sungguh luar biasa gitu. Yang biasa rame itu kadang-kadang di bawah. Iya. Itu karena kurang saling menghargai ilmu. Nah, ulama di atas jarang sekali. Walaupun memang ada ulama-ulama yang membuat tulisan terima kontroversial, yang ada seperti itu. Dan itu memang sesuai gambaran Rasul di akhir zaman, memang banyak fitnah seperti itu. Ya, demikian. Baik. Dari Bapak Haji Musyawir, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema. Ustadz, mohon pencerahannya. Bagaimana cara melaksanakan sujud tilawah pada waktu sholat jika kita membaca surat Al-A'la? Selesai surat tersebut, kita harus bagaimana, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'la itu surat Sabihis, ya. Jadi kan ada kalimat terakhir wasjud waqtarib. Ya, wasjud waqtarib itu adalah perintah bersujud. Maka kita sujud tilawah. Kita turun lalu kita sujud baca sajada wajhiyal ladzi khalaqahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi. Setelah itu berdiri lagi. Berdiri lagi. Apa kita mau langsung ruku? Boleh. Jadi berdiri lagi, sedekap lagi gitu ya. Mau langsung ruku boleh atau mau baca lagi surat berikutnya. Yaitu surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Surat Al-Qadr. Dilanjut lagi. Lanjutnya ya, baru nanti
Di rakaat kedua, misalkan dia baca surat berikutnya surat Al-Bayyinah. Karena surat 96 itu surat Al-Alaq. Ya surat Al-Alaq kan. Al-Alaq mah sabih tadi, bukan Al-Alaq maksudnya. Al-Alaq ya. Kalau yang sujud tilawah itu Al-Alaq. Ya, kalau Al-Alaq tidak ada. Kalau sabih tidak ada ayat tilawah. Yang ada Al-Alaq ya. maksudnya. Al-Alaq itu surat Iqra. Ya. Nah, ujungnya wasjud waqtarib. Nah, surat 97 surat Al-Qadar. Surat 98 surah Al-Bayyinah. Itu. Jadi bisa dilanjutkan begitu. Jadi lanjutkan pada surat Al-Qadar atau cukup misalkan tapi yang penting sudah berdiri dulu. Nah, dia kembali pada semula dulu baru dia ruku. Nah, demikian Allah Alaihi. Baik. Selanjutnya masih ada waktu ya. Dari Bapak Aris di Bogor, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema juga, tapi kayaknya minta fatwa juga nih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Adik saya perempuan dulu di masa mudanya memilih calon suami yang menjadi pilihannya sendiri. Di sisi lain, ibunya tidak cocok dan sudah punya pilihan yang lebih cocok, tapi adik saya tidak mengikuti saran ibunya. Apakah termasuk durhaka kepada orang tua? Perilaku seperti itu, Pak Ustadz. Mohon pencerahan. Ya. Pertama, Rasulullah SAW telah memberikan arahan kepada kita dalam kita memilih calon pasangan. Karena memilih calon pasangan ini adalah sangat esensi. Betul. Ya, tidak boleh dianggap sederhana. Memilih calon pasangan adalah merupakan satu bentuk perencanaan untuk menghadapi masa depan. Ya, salah atau gagal dalam mengambil pasangan, maka berarti kita gagal merencanakan. Dan itu berarti merencanakan gagal. Gitu. Kalau gagal merencanakan, berarti merencanakan gagal. Memilih calon pasangan itu sangat harus diperhatikan. Nah, ada seorang ingin dapat anak yang solih dan solihah, tapi salah mengambil pasangan. Nah, ini jelas keliru. Maka yang terpenting pasangannya dulu. Maka Rasul memberikan contoh, seseorang mengambil calon itu kalau apabila seorang perempuan dinikah itu karena 4 hal. Ya, pertama li jamaliha karena kecantikannya. Yang kedua linasabiha karena keturunannya. Yang ketiga limaliha karena hartanya. Yang keempat lidiniha karena agamanya. Fadfar bizatidin karibat yadaka. Kata Nabi, pilihlah oleh kamu yang paling bagus agamanya, maka niscaya kamu akan selamat. Hanya diberkahi Allah. Nah, maka ketika milih tadi, si anak ini memilih dengan dasar itu atau tidak? Lalu seorang ibu tadi memaksakan pun dasarnya apa? Nah, karena ada begini, ada istilah kadang-kadang seorang anak memilih yang solihah, yang solih atau yang solihah, misalnya pasangan yang baik. Tapi orang tuanya tidak menghendaki karena orang tuanya melihat ini orang miskin, calon itu, calon mantunya itu orang miskin. Nah, karena istilah gini, cinta itu buta, ya, kalau dia naik beca. Tapi cinta itu buta kalau dia naik sedan. Melihat langsung lah. Jadi melek langsung kalau lihat sedannya. Nah, kadang-kadang padahal boleh jadi sedannya itu hasil curian. Boleh jadi itu misalnya rentalan kan? Bisa jadi. Sangat mungkin kan? Tuh, dia terjebak dengan penampilan. Nah, maka di sini perlu berhati-hati. Jadi lihat dari substansinya dulu. Kalau ternyata si anak itu mengambil pilihan tanpa pertimbangan agama, hanya karena senang gitu ya, hanya karena sudah terlanjur dekat, cinta, gitu, tergantung cinta gitu ya. Maka akhirnya kemudian dia mengambil putusan. Lalu orang tuanya menghendaki supaya anaknya itu nikah dengan orang yang solih atau solihah. Nah, disinilah berarti kalau si anak tidak turut, tentu akan jadi anak durhaka. Durhaka ya termasuk. Kenapa? Karena tadi substansinya. Tapi kalau sebaliknya, anak itu sudah milih calon yang baik, yang solih atau solihah, tapi orang tuanya malah milihnya kekayaannya. Ya, walaupun anak keadaan agamanya tidak pernah diperhatikan. Kalau seperti ini anak tidak taat, tidak durhaka. Tidak apa-apa. Nah, maka di Al-Qur'an wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Maka jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah, termasuk untuk berbuat maksiat, maka fala tutihuma, maka janganlah kamu taat kepada keduanya. Dalam kaidah hal ini hadis Rasul begitu jelas, at-ta'atu fil ma'ruf. Taat itu di dalam kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau si anak turut kepada kehendak orang tuanya, yang para orang tuanya memilihkan seorang calon itu tidak memperhatikan agamanya,
ya, bahkan tidak sholat misalkan, bahkan dia senang berbuat syirik, tapi karena tergiur dengan kekayaan dipaksakan ke anaknya. Anaknya wajib boleh nolak kepada ini, karena ini akan berbahaya. Itu. Nah, disinilah, maka di sini pentingnya ada pembimbing, pentingnya ada murabbi, orang yang memelihara, memberikan pembimbingan, memberikan tarbiyah kepadanya sehingga bisa diarahkan. Maka disinilah pentingnya orang ustadz. Itu. Jadi jangan sampai dia mengambil keputusan sendiri. Nah, nanti ustadz yang bijaksana akan memilih, oh begini caranya. Nah, jadi kalau misalkan ternyata ini bagus agamanya, ya bagus agamanya, walaupun emang kepinginnya kan istilah sunatnya BPKB ya. Tahu BPKB? Nggak tahu, Ustaz. Nah, Singkatan pager, pinter, kaset yang beunghar gitu. Paket lengkap gitu ya. Ya, lengkap, paket lengkap. Pasti Pager kan baik, pinter, cerdas kan, cerdas. kasep, tampan, beunghar, Oke. kaya. Itu mah lengkap. Masya Allah, lengkap itu. Agamanya bagus gitu. Makanya saya sarankan pilih yang agamanya paling bagus. Nggak apa-apa, cakep boleh, ya kaya juga boleh, Iya, ya turunannya bagus boleh, nggak apa-apa. Tapi yang penting soleh dan solehah. Gitu. Demikian. Baik, kalau Ustaz, nih ada beberapa lagi yang masuk, tapi waktu kita juga terbatas nih. Kayaknya saya pilih satu pertanyaan terakhir, Ustaz, ya, yang masuk di WhatsApp 081119999720. Bapak Ramli di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, yang dimaksud dengan jual beli ayat dengan harga murah itu seperti apa, Pak Ustadz? Demikian. Baik, alhamdulillah. Jual beli ayat dengan harga murah itu maksudnya adalah seseorang berani merubah ketentuan Allah dan Rasul hanya karena disogok. Sogokan. Itu, ya, hanya karena disogok, hanya diberi jabatan, hanya diberi kedudukan, ya, atau diberikan kenikmatan dunia yang lain, ya, sehingga dia berani merubah ketentuan Allah dan Rasul. Bahaya itu. Wah, itu bahaya sekali, itu dosa besar itu. Dan itu akan banyak di akhir zaman. Ya. Orang misalkan mau menyampaikan misalnya zakat. Tiba-tiba panitia pengajian datengin. Ustadz, sambil nyodorin amplop. Mohon maaf Ustadz, titiplah, jangan dibahas zakat di sini, Ustadz, katanya. Nah, emang kenapa? Oh, udah pokoknya lah Ustadz tahu sendirilah, katanya. Sambil disogok tuh. Nah, kalau si Ustadz ini terpengaruh, nah akhirnya misalkan dia selainnya sudah nyiapin nih materi mau menyampaikan masalah zakat gitu ya. Nah, kan dengan itu akhirnya nggak berani menyampaikan bicara masalah lain. Ya, padahal di situ ternyata banyak sekali orang yang tidak bayar zakat. Ini artinya dia membiarkan kezaliman, membiarkan kemungkaran, ya, karena ditutup dengan harta tadi. Nah, maka oleh Rasul disebutkan ar-ra'su wal murtasi kilahuma finnar. Orang yang menyogok dan disogok dua-duanya dalam neraka. Jadi baik tadi statusnya jadi ustadz ke, jadi kiai, jadi apa saja, kalau dia bisa disogok, nah banyak sekarang. Ketika sebelum punya kursi, wow ini halal, ini haram. Begitu sudah punya kursi tadi lupa ayatnya. Nah, apalagi diancam misalkan, pokoknya kalau kamu begini nanti keluargamu akan begini. Wah. Tapi kalau ini kamu akan dapat fasilitas, udahlah. Nah, itu pilihnya, masya Allah. Nah ini, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi itulah yastaruna bi ayatillah samanan qalila. Dia menjual harta, menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Harga dunia. Dunia itu sebesar apapun tetap sedikit dalam pandangan Allah. Betul. Ya. Sebesar apapun tetap sedikit dalam pandangan Allah. Maka disebutnya dengan dunia, maksudnya dengan harga yang sedikit. Demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf sekali kepada semua pihak bila ada yang kurang berkenan. Ya, tidak ada maksud lain kecuali ingin saling mengingatkan, dan kita berharap mudah-mudahan kita kalau ditakdirkan Allah dalam satu kondisi kita jadi seorang mufti, baik amatir maupun profesional, gitu ya. Maka hendaknya kita berhati-hati dan kita mudah-mudahan dijaga Allah agar lebih selamat, jangan sampai kita mengeluarkan fatwa yang bisa membahayakan diri kita dan umat. Ya, mari kita siapkan. Mohon selalu pertama Allah. Tadi yang penting yang pertama adalah an-niyatus shalihah, niat yang ikhlas. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita mohon pertolongan Allah dan kita selalu berpihak di atas kebenaran, tidak akan tergiur dengan apapun selain ridho Allah semata-mata dan karunia Allah di sisinya.
semoga pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Demikian wa minkum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwat, tausiah sore kajian kita Muassasatul Adabi Islamiyah bersama Ustadz Wahyudi KS. Telah disimak kita bersama-sama Iwan Ahwat dengan tema mahalnya pemberi fatwa atau adabul mufti. Yang sudah bergabung terima kasih banyak, yang sudah bertanya via WhatsApp terima kasih banyak, yang sudah menyimak via YouTube Rahasia TV. Yang ketinggalan maksudnya silakan juga bisa menyimak nanti di YouTube Rahasia TV untuk mengikuti siaran ulangnya. Silakan dicek di YouTube Rahasia TV Iwan Ahwat. Bapak Aris di Bogor terima kasih, Bapak Saripidin, Ibu Tini, Bapak Ramli, Ibu Mega, Bapak Jam'an, Bapak Mukti, Ibu Woro Tambun, Bapak Haris Padilah, Bunda Emilda, Bapak Edi Kusnadi di Bogor, Ibu Hani, Bapak Adi, Bapak Slamet Suryadi juga terima kasih juga yang sudah memberikan komentar like-nya di WhatsApp juga. Terima kasih banyak Iwan Ahwat yang telah bergabung di sore hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bertugas Fahri ditemani Neza dan juga Yusuf Subangit undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.